Halo adik-adik, selamat datang di channel The Chemist, your chemistry learning partner. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan UTBK Kimia tahun 2022 untuk part yang pertama. Yuk langsung disimak videonya ya, semoga bermanfaat. Soal yang pertama tentang struktur atom, diketahui konfigurasi atom X pada keadaan tereksitasi adalah neon, 3s2, 3p2, 4s1, 3d1. Yang ditanyakan konfigurasi elektron atom tersebut pada keadaan dasar adalah seperti apa? Oke, pertama, elektron dalam atom itu akan menempati kulit atau subkulit dimulai dari yang tingkat energinya rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, menurut aturan Aufbau. Kita perhatikan lagi diagram berikut. Nah, elektron itu akan menempati subkulit 1s, lalu lanjut ke 2s, ke 2p, 3s, dan seterusnya mengikuti tanda panah. Setiap subkulit memiliki jumlah elektron maksimum yang bisa ditampung. Pertama, untuk subkulit S, jumlah elektron maksimumnya itu 2 elektron, lalu P itu 6 elektron, D itu maksimum 10 elektron, dan F maksimum 14 elektron. Selanjutnya, keadaan tereksitasi itu apa? Eksitasi itu adalah keadaan di mana elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, konfigurasi yang diketahui di soal itu neon, 3s2, 3p2, 4s1, 3d1. Nah, kalau kita perhatikan, neon itu berarti sampai 2p ya. Setelah neon itu 3s, lalu ke 3p. Nah, 3p itu kan maksimalnya 6 elektron. Nah, tapi di sini 3p-nya tuh baru diisi 2 elektron, dia udah lanjut ke 4s dan 3d. Artinya ada elektron di subkulit P yang pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi kalau ditanya konfigurasi keadaan dasarnya seperti apa, maka kita kembalikan lagi elektron yang pindah tadi ke keadaan dasarnya seperti semula. Jadi satu elektron di S kita kembalikan lagi ke P, satu elektron di D ini kita kembalikan lagi ke 3P. Maka konfigurasinya menjadi neon, 3S2, 3P4. Jadi untuk soal ini jawabannya yang B. Soal selanjutnya masih tentang struktur atom. Diketahui kelimpahan dua isotop atom Y adalah 30% dan 70% dengan massa berturut-turut 18 SMA dan 20 SMA. Yang ditanyakan, jika atom Y dapat membentuk senyawa CaY2, maka MR CaY2 adalah berapa? Oke, yang ditanyakan itu MR atau massa molekul relatif dari CaY2. Untuk menentukan MR, kita tinggal menjumlahkan AR atau massa atom relatif dari atom-atom penyusunnya. AR dari Ca diketahui. Nah, tapi untuk ARY di sini yang diketahuinya masih dalam bentuk isotop-isotopnya. Jadi pertama kita harus menentukan terlebih dahulu massa atom relatif rata-rata dari atom Y. Oke, kita perhatikan lagi data yang diketahui. Pertama diketahui persen atau kelimpahan dari masing-masing isotopnya, yaitu 30% dan 70%. Untuk yang 30% kita tulis sebagai persen yang pertama, yang 70% ini sebagai persen yang kedua. Lalu diketahui juga masing-masing massanya yaitu 18 dan 20 satuan massa atom. Untuk yang 18 kita tulis sebagai AR yang pertama, yang 20 ini kita tulis sebagai AR yang kedua. Untuk menentukan massa atom relatif rata-ratanya, kita tinggal menjumlahkan hasil kali massa dengan kelimpahannya masing-masing. Jadi rumusnya ARY rata-rata itu sama dengan AR1 dikali persen 1 ditambah AR2 dikali persen 2 dibagi 100. Oke, tinggal kita masukkan nilainya. AR1-nya 18 dikali persen 1-nya 30 ditambah AR2-nya 20 dikali persen 2-nya 70 per 100. Oke, kita hitung 18 kali 30 itu 540 ditambah 20 kali 70 itu 1400 dibagi 100. Hasilnya 1940 dibagi 100 sama dengan 19,4. Selanjutnya untuk menentukan MRCaY2, kita tinggal menjumlahkan ARCa ditambah 2 dikali ARY. ARCa-nya diketahui 40, ARY-nya yang tadi 2 dikali 19,4. Sama dengan 40 ditambah 38,8, hasilnya sama dengan 78,8. Jadi untuk soal ini jawabannya yang D. Soal selanjutnya tentang sistem periodik unsur. Pertanyaannya, molekul dengan perbedaan keelektronegatifan yang paling besar antara atom-atomnya adalah yang mana?
Oke, yang ditanyakan itu yang perbedaan keelektronegatifannya paling besar. Kalau kita perhatikan unsur-unsur yang ada pada kelima opsi ini semuanya itu termasuk unsur-unsur golongan 7A atau golongan halogen. Oke, kita tulis unsur-unsur golongan 7A dari atas ke bawah. Pertama ada F, lalu Cl, Br, dan I. Untuk sifat keelektronegatifan, kecenderungannya itu dalam satu golongan, semakin atas keelektronegatifan semakin besar, dan untuk satu periode, kecenderungannya semakin kanan, keelektronegatifannya semakin besar. Nah, berdasarkan kecenderungan ini, maka semakin jauh jarak atom-atom pada sistem periodik, maka nilai perbedaan keelektronegatifannya itu akan semakin besar. Bisa kita lihat unsur-unsur yang letaknya paling jauh itu adalah antara F dan I. F ini karena letaknya paling atas, maka nilai keelektronegatifannya paling besar, dan I paling bawah, maka nilai keelektronegatifannya paling kecil. Jadi senyawa yang memiliki perbedaan keelektronegatifan paling besar antara atom-atomnya adalah IF5. Maka untuk soal ini jawabannya yang E. Sekian untuk pembahasan part pertama, sampai jumpa di pembahasan part selanjutnya. Terima kasih.